Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama ya tidak upload video, akhirnya hari ini ada juga barang yang akan saya unboxing sih untuk diupload ke video ya di channel saya. Ya, sebenarnya dari kemarin sih banyak barang-barang, cuma ya nggak tahu, agak males juga bikin videonya. Oke, kali ini di depan kita sudah ada satu barang ya, paket ya. Ini power tool sih, jadi untuk bocoran aja ya. Ini power tool, board listrik ya lebih tepatnya ya. Board listrik karena saya ada kebutuhan untuk perbaikan rumah, jadi kita akan unboxing seperti apa sih board listriknya. Oke, langsung kita buka ya, pakai gunting aja. Pisaunya nggak ada, maklum bos, saya lagi di kosan ini bukan di rumah ya. Oke, nah saya beli power listrik ini yang cordless ya, artinya yang pakai baterai sih. Karena yang listrik untuk perbaikan itu, terutama perbaikan atap ya, itu kurang fleksibel aja karena harus menarik kabel gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membeli board cordless ini atau board baterai. Oke, nah untuk produk yang saya beli ini dari Dopart, dan kalau dari reviewer yang lain produk ini cukup reliable gitu kan, powernya cukup besar dengan harga yang menurut saya ini sangat murah atau kelewat murah malah. Oke, harganya berapa nanti akan saya spill di akhir video ya. Oke, pertama kita lihat dari packagingnya. Nah, packagingnya cukup bagus sih dari tokonya sih. Oke, kita cari posisi yang enak untuk potong. Oke. Nah, oke pemirsa, ini kurang lebihnya ya. Wow, keren packagingnya. Oke, kita singkirkan dulu bubble wrapnya ya, bubble wrap 2 lapis ya dari sellernya. Nah, ini power toolsnya mereknya M-Cool atau ini huruf O atau huruf D ini. Nah, pemirsa simpulkan sendiri ya. Saya belinya di toko Dopart, ya kan, Dopart Shop di toko Pak Edi. Itu dengan ya harga yang sangat murah itu, dan packagingnya menurut saya keren ya, out of the box gitu ya. Jadi tidak seperti packaging power tools yang lain gitu kan, power listrik yang lain kan biasanya kan hanya kotak biasa gitu kan, tapi ini dibentuk seperti ya kotak perkakas pada umumnya gitu, dan bawaannya enak, untuk dibawa enak. Kita lihat sekeliling untuk packagingnya seperti ini ya kurang lebihnya ya. Di bagian depan di sini ada mereknya, kemudian ini sekilas gambar bornya ya. Oke, kemudian ada ya spesifikasi singkat di sini 3000 rpm tanpa beban. Kemudian oke, kepala caknya 13 mm, dan ini apa nih? Super Li-ion baterai. Oke. Kita langsung buka aja dan kita lihat dapat apa aja di dalam kotaknya ini. Oke. Ini keren sih, asli sih ini untuk packagingnya. Oke. Kok susah? Adakah yang mengganjal? Nah, ini udah terbuka ya. Jadi tadi boxnya dia melewat ke belakang, jadi menutup jalan untuk tutupnya ini dibuka. Oke, langsung aja. Yang pertama kita dapat chargernya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang bagus ya, karena chargernya dia udah model yang docking seperti ini, bukan yang colok-colok gitu. Jadi baterainya diposisikan, bukan chargernya yang masuk ke baterai, tapi baterainya yang dipasang di chargernya ini ya. Oke, ini bagus sih, keren. Oke. Ada spesifikasinya.
50 watt, gede banget. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa sih chargernya ini sih. Kosong sih ini sih. Nah, ya nggak terlalu beratnya, paling nggak sampai 1 on ini beratnya. Dalamnya kosong kelihatan. Oke. Tapi nanti kita coba deh seperti apa nyalanya ya. Oke, pertama charger, kemudian kita dapat ya ini bubble bar punya charger ya. Oke, kita dapat, wah keren nih. Oke, buat yang belum tahu ini apa ya, ini kait ini untuk dipasang di bornya. Jadi kalau kita perbaikan di atas gitu kan, bornya dipasang ini dan bisa digantung di celana atau di mana gitu kan, di sabuk biasanya sih. Jadi tidak harus naruh bor di tempat yang aman, cukup digantung aja asal kaitnya ini dipasang. Tapi ini opsional sih, boleh dipasang boleh enggak. Oke, tapi yang jelas kita dapat ya charger, kemudian kait, kita bahkan dapat sarung tangannya latex ya ini ya. Keren, jarang-jarang yang kasih sarung tangan loh. Oke, kita dapat kitab suci di sini. Kemudian ini dia baterainya, berat banget baterainya, asli berat. Saya nggak nyangka bakal seberat ini, tapi ini berat banget. Oke, ini baterainya ya, M cool atau M Kodel, terserah deh. Coba ya tulis di komen ya ini bajanya seperti apa. Yang jelas saya belinya di toko Topart, saya ulangi. Oke, spesifikasinya cuma 4Ah gini aja ya. Oke, ini ada baterai meter, indikator, nyala ya. Oke, nah ini jadi kita bisa tahu kapasitas baterainya ya. Langsung lagi dari baterainya, tinggal pencet tombol ini. Oke. Nah, sayangnya soketnya bukan tipe LXT ya, ini soket produk-produk Cina zaman dulu gitu kan, soket universal mereka. Tapi perlahan mereka mulai meninggalkan dan beralih ke LXT. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di tengah-tengah video ya. Kita unboxing dulu. Ya, baterai 2 ya. Saya ambil yang varian 2 baterai. Karena seperti saya sampaikan di awal video tadi, harganya murah untuk paket yang didapatkan. Ini juga nyala ya. Kemudian kita dapat apa lagi? Nggak ada. Nah, bornya. Ini dia bornya. Mantep bener. Kokoh. Dan asli berat sih. Berat banget, kelihatan mantep gitu loh. Bagian kepala sini berat ya. Oh iya, ini brushless juga ya. Jadi selain cordless itu artinya nggak nyolok-nyolok gitu ya pakai baterai, dia motornya tipe brushless gitu. Jadi tanpa sikat. Nah, untuk informasi saja, untuk bor atau power tools yang lain itu ada 2 tipe ya. Satu yang brush, dia masih pakai arang karbon, itu kan masih pakai sikat atau brush bahasa Inggrisnya. Biasanya dari arang karbon. Yang kedua ini brushless. Dia tidak pakai itu, dia pakai motor generasi terbaru dan pastinya untuk putaran ya atau RPM akan lebih tinggi dari yang brush ya, karena minim friksi. Oke, ini asli berat sih ini sih. Pegel juga sih kalau perbaikan atap pakai ini, tapi ya gimana ya. Daripada narik-narik kabel. Oke, seperti ini. Keren. Nah, oke, kita taruh dulu dan kita bereskan ya yang tadi sudah dibongkar. Oke, kita review mulai dari bornya dulu ya. Yang pertama yang akan kita review bornya ini, impresi saya pertama kali ini mantep ya, digenggam ya. Sini penuh karet gitu kan, jadi tidak licin, dan build quality untuk plastiknya pun padat guys. Nah, padat ini, nggak ada celah sama sekali, nggak ada celah tuh, rapat bagian belakang pun rapat ya, rapat ini, mantap digenggam. Hanya bagian kepalanya agak berat ya ini ya ini karena satu saya ambilnya cak yang 13 mili gitu kan, kepala bornya ini ukuran besar, jadi pasti motornya lebih besar dan lebih berat jelas ya.
Desainnya bagus. Oke, kita lihat di sini ada selektor torsi ya. 1 2 3 4 sampai 35 7 sampai paling besar 19 mentok. Oke, di sini ada mode untuk pemasangan skrup, pengeboran, atau ini gambar palu ini maksudnya untuk pengeboran beton sih, pengeboran tembok rumah seperti itu. Disarankan pakai yang ini. Oke, dan sudah ada kupingnya nih. Jadi enak untuk rubah-rubah. Ini ya, diluruskan sama panah kecil ini. Masang skrup misalnya, masang perabot yang ya sekarang kan perabot banyak yang DIY itu kan, kita beli online, kerakit sendiri. Nah, kita pakainya selektor skrup, kemudian torsinya disesuaikan aja nomor berapa gitu. Nah, oke, atau mau ngebor biasa, enak ini, sudah ada kupingnya, jadi tidak kesulitan ketika kita mau beralih mode. Oke, atas ini ada speed ya, speed 1, dan susah banget sih, aduh, speed 2. Oke. Kecepatan asli susah banget ini. Biasanya nggak seperti ini. Oke, ya pokoknya bisa berjalan ya. Oke, di sini ada reversible kanan kiri ya, putaran bornya kanan kiri, reversible namanya. Oke, dan nah ini tadi di sini ya untuk apa tadi, hook atau kaitnya. Sebentar. Nah, ini pasang di sini. Nah, jadi bisa dikantungkan. Tapi walaupun begitu, bagian bawahnya juga udah ada strap sih ini sih. Nah, kalau misal celana kita takut melorot karena dibebani bor yang luar biasa ini, ya kita cantolkan aja di paku atau skrup yang memang udah terpasang di pavot, atau cantolkan di kayu aja, cukup kuat, strapnya kuat. Oke, ini soketnya ya tadi ya, plus min soket. Oke, kemudian ini triggernya ya, dan ini kenapa ada LED-nya di bawah ini ya? Biasanya LED-nya itu adanya di sini dekat trigger. Ini posisinya di bawah. Jadi akan lucu juga ini. Oke, ini caknya 13 mili ya. Oke. Single lock ini. Iya, udah single lock. Jadi penguncian satu tangan ya. Ini udah single lock ini. Oke, caknya single lock. Nah, ini. Oke, nah, nggak mau muter lagi. Ya. Nah, ini untuk bornya. Kemudian kita lihat untuk baterainya. Di sini benar-benar nggak ada informasi apapun ya, kecuali plus min ini dan 4H. 96 VF ini bukan berarti dia 96 volt ya, itu nggak mungkin tinggi banget itu 96 volt tuh. Paling di angka 21 sih biasanya kalau kayak gini sih. Dan beberapa warning ya, ini Li iron rechargeable dan ya gitulah. Oke, ini untuk apa ya, ini pin pengunci ya untuk lepas. Dan tadi di belakang ini ada indikator baterai yang sudah langsung ada di baterainya. Biasanya itu untuk produk lain tidak ada, tapi di bornya sini dia ada indikator baterainya. Jadi kalau mau melihat kapasitas baterai ya mau nggak mau harus dipasang dulu baterainya, baru kita lihat di sini. Oke, kita coba ya pasang. Pemasangannya dipasin aja. Oke, kita coba. Ini tadi muternya kemana ya? Saya kok bingung sih. Nah, yuk. Kita coba ya. LED, trigger. Ini saya mentokin ke sebelah kiri. Kita lihat muternya ke sebelah mana. Oh, muternya ke kanan. Coba, lampunya nyala nggak? Lampunya nggak nyala.
Kayaknya ada sesuatu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, lagian lampunya juga sekecil ini gitu. Apa yang diharapkan, posisinya juga di bawah lagi, nyorot kemana gitu, kepalanya di mana, dia nyorotnya kemana. Ya nggak lucu, biasanya di bagian sini untuk lampunya. Kita coba untuk putar lawan arah, bisa nggak? Oke, ini speed 2 ya. Oke. Ya. Nah, untuk melepas baterainya seperti yang saya sampaikan tadi, ini pin penguncinya ya. Jadi tinggal ditarik ke bawah, kemudian tekan dan boleh tarik. Oh, lepas. Begitu pemirsa. Nah, satu hal yang menjadi catatan yang tadi saya sampaikan di depan ya, ini baterainya bukan tipe LXT. Oke. Sebagai informasi, LXT itu sebenarnya sama sih, hanya saja itu nama soketnya ya, soketnya LXT gitu. Bedanya adalah di bagian sininya, kepalanya sini, posisinya tidak berjajar seperti ini. Ini soket tipe lama dari bor-bor generik gitu kan, merek-merek Cina awal-awal dulu seperti ini. Koreksi aja kalau saya salah, tapi setahu saya sih ini soket power tools dari Cina seperti ini awalnya. Nah, karena kebanyakan yang beli itu sudah punya power tools yang merek-merek terkenal ya, sebutlah seperti Makita atau DeWalt atau mungkin Tekiro yang itu menggunakan soket LXT, akhirnya perlahan soket model ini ditinggalkan dan produk-produk Cina, produk-produk generik gitu yang murah-murah itu menggunakan soket baterai LXT itu. Nah, mungkin juga ini penyebab kenapa bor listrik ini satu paket tadi itu harganya menurut saya sangat murah sih. Menurut saya sangat murah untuk performa dan apa namanya, dan perangkat yang didapatkan gitu. Karena soket jenis ini sendiri sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi gimana kalau baterainya ngedrop misalnya atau rusak gitu? Ya kita ke tokonya di Topat Shop itu mungkin masih ada gitu. Kalau nggak ada ya kita bukan berarti nggak bisa diakalin ya, masih bisa sih, hanya saja kita perlu effort dikit nih. Jadi pada dasarnya sama kan, hanya soket saja ya, dalamnya baterainya itu sama. Kita bisa beli baterai yang LXD, kemudian kita bongkar, ambil baterainya aja, pasang di sini. Nah, untuk selanjutnya akan kita review yaitu chargernya ya. Ini chargernya model docking gini ya, keren sih, bagus, ini bagus beneran. Bahkan bor-bor yang pakai soket LXT gitu kan, baik yang generic ataupun yang mahal itu, yang premium, jarang yang memberikan charger model docking seperti ini. Banyakan tuh benar-benar kayak charger HP lama gitu, jadi dicolokin di bagian sini gitu kan, ada colokannya atau sebelah mana lah, pokoknya colokin gitu. Nah, ini modelnya docking. Oke, kita lihat ke bagian charger ini, dan ini enteng sekali. Oh, ini model ini ya, bisa digantung gini ya, karena ini ada housing untuk skrupnya, skrup dinding. Tapi kita nggak dapet skrupnya di sini, jadi modal. Nah, modelnya gini, kayak telepon umum jadi. Sorry. Ya, kayak telepon di wartel. Oke, ini enteng nih, paling nggak ada sound. Kalau bisa dilihat sini cuma ada 2 kabel yang ke arah sini, mesinnya hanya PCB. Oke, saya nggak bisa bongkar karena posisi saya ini ada di kosan ya, bukan di rumah. Jadi ya namanya di kosan kan, di perantauan, nggak ada butuh peralatan yang aneh-aneh gitu kan. Nah, kalau di rumah saya lengkap tuh, bisa bongkar. Oke, di sini tidak ada informasi juga yang bisa ditampilkan, hanya tulisan seperti ini, 9VF Max, lithium ion, kemudian pack charging. Ini maksudnya gimana ini? Hold code delay, nggak ada keterangan. Di sini kayaknya lampu sih, ntar kita lihat ya. Oke. Jadi kalau masih mengisi dia lampunya ini, tapi kalau udah
penuh atau gimana sih, atau terlalu panas. Ntar kita lihat ya. Bagian belakang juga nggak ada informasi apapun kecuali 50 watt tadi dan 4 Ah tadi. Oke, saya juga nggak bisa mengukur voltase yang keluar berapa, tapi biasanya sih menyesuaikan baterai ya, karena ini baterainya tuh normalnya ya, itu 21 volt ini tuh. Maka ya di sini juga 21 volt. Nah, tinggal arusnya yang keluar itu berapa ampere, saya nggak tahu, tapi kita coba colokkan ya. Oke. Dan ini dia pemirsa, sudah dicolok. Oke. Warnanya hijau ternyata, saya kira merah. Oh iya iya. Jadi hijau itu karena nggak ada beban gitu kan, ya beban pengecasan ataupun mungkin baterai yang dicas. Baterai yang dicas sudah penuh. Oke, kita coba ya. Charger nggak ada saklarnya sama sekali. Oke, pemasangan ya, dari atas tinggal di slide, merah artinya ngisi. Oke. Nih mohon maaf ya, saya nggak bisa bongkar baterainya, jadi apakah kapasitasnya beneran 4 Ah atau enggak gitu kan. Kemudian chargernya juga saya nggak bisa bongkar dalamnya untuk lihat dalamnya seperti apa gitu kan, dan diukur juga karena ya kembali ya, saya di kosan bukan di rumah, di alat-alat ya minim di sini. Oke, seperti ini pemirsa. Kok udah hijau penuh dong berarti. Oke, cabut. Nah, kemudian kita coba baterai yang satunya. Oke, merah. Ntar kalau penuh hijau gitu ya, tidak ada beban. Berarti ini posisi baterainya full nih dari toko nih, keren. Kita langsung pakai gitu ya, beli langsung pakai tanpa perlu ngecas dulu gitu. Bagus nih. Oke, begitu pemirsa menurut saya. Dan dengan seluruh paket penjualan yang ada di dalam boxnya, saya bisa bilang bolehlah ini power tools untuk menjadi rekomendasi. Paling minusnya, PR-nya hanya ini saja sih, karena soketnya bukan tipe LXT ya, ini soket tipe lama, nggak tahu tipe apa ini. Jadi ketika baterainya drop ya, mau nggak mau kita harus rakit gitu istilahnya, bongkar, kemudian baterai yang rusak kita keluarin, masukkan baterai yang baru gitu kan, dari yang tipe LXT atau yang apapun, nggak masalah kan, tinggal potong aja tuh, potong kabel kemudian sambung ke sini. Nggak effort banget sih, hanya nyambung kabel aja, plus minusnya kan udah kelihatan gitu, tapi ya tetap aja effort gitu. Kalau misal stoknya di toko Topar itu udah habis ya, tapi waktu beli ini sih masih ada stoknya. Oke, jadi berapa sih untuk harganya dari power tool ini? Nah, untuk harganya sendiri saya beli di harga sekian ya. Nah, di situ tulisannya saya mendapatkan diskon yang luar biasa besar, padahal ya permainan toko lah, nggak sebesar itu diskonnya gitu. Jadi kalau saya mengikuti reviewer lain, harga apa ya, inisial rilisnya itu di angka sekitar 500. Hanya saja ya kembali, ini harganya udah mulai turun karena pengaruh soket baterainya yang mulai ditinggalkan, dan saya dapat harganya nah murah sekali gitu, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, kenapa saya bilang murah? Ya, baterainya sendiri dia ada di harga sekitar 100.000 ya, baterainya. Udah 200.000. Chargernya ada di harga 70-an ribu, 270. Dengan harga segitu berarti bornya ini nggak sampai 100.000 harganya. Enaknya hidup di zaman sekarang ya, banyak pesaing gitu kan. Jadi power tools yang premium sekarang sudah mungkin nggak ditinggalkan sih, cuma kan saingannya lebih banyak gitu loh, dari produk-produk generik, produk-produk Cina seperti ini. Nah, ya begitulah pemirsa, produk makin berjamur ya dari merek-merek Cina sana, dan kualitasnya sih
menurut saya semakin bagus dari waktu ke waktu gitu kan, dan bisa bersaing lah. Beberapa merek Cina pun sudah mulai naik daun ya, dia berani bersaing dengan produk-produk premium dan harganya juga makin naik gitu. Sebutlah kayak merek RYU itu awal keluar itu murahnya minta ampun, sekarang aduh harganya udah bersaing tuh sama Makita itu. Kemudian ada merek GLD, saya kebetulan punya bor GLD gitu kan, cuma yang corded gitu, yang colok listrik. Saya awal beli bor itu di harga 120.000, itu murah banget untuk ukuran bor gitu. Nah ketika rusak saya mau beli lagi, harganya sudah naik, dia ke harga 190, itu pun promo. Kalau nggak promo di angka 200-an ribu, mulai naik. Saya nggak tahu nih ke depan apakah M-Cool ini atau produk dari Topart akan mulai naik atau enggak. Ya, kita tunggu aja lah. Gitu. Oke, sekian pemirsa untuk review dari saya, unboxing dan review dikit sih. Saya nggak bisa review banyak, saya nggak bisa ngetes RPM-nya, saya nggak bisa ngetes bor, saya nggak bisa bongkar baterainya, nggak bisa bongkar sasnya. Mohon maaf karena saya ada di kosan, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung coret-coret di komen saja ya. Tinggalkan juga komentar yang membangun untuk pengembangan channel ini ke depannya. Saya Yugi Sembuti, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.